kalau eh, menyimak kreativitas masyarakat kita itu memang membuat geleng-geleng kepala. Bagaimana satu peristiwa yang extraordinary crime itu ditampilkan dalam tabel sebagaimana uh, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia maupun Bundesliga, yaitu klasemen Liga korupsi Indonesia, di mana puncak klasemen saat ini dipegang oleh PT Pertamina ya. Yang kedua, dan ini yang akan saya obrolkan, yaitu PT Timah. Kebetulan salah satu hiburan yang saya sukai adalah membuka lembaran-lembaran lama, yaitu Dunia Dalam Berita yang di TVRI ya, TVRI. Nah, tahun 1980, berarti 45 tahun yang lalu, itu ada satu kerjasama yang menarik antara PT Timah, kemudian Dirjen Industri Kecil, dan Asosiasi Pengusaha, Asosiasi Perajin Timah, yang itu jelas melibatkan pelaku ekonomi skala kecil. Apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hilirisasi itu sebenarnya sudah dilakukan 45 tahun yang lalu, meskipun wujudnya adalah mendorong perajin yang berbahan baku timah. Nah, ini nanti beritanya saya cantumkan di video ini ya, biar untuk maksud saya untuk membuat Mr. Prabowo merung apa yang dulu pernah dilakukan oleh mantan mertuanya, mungkin dulu masih mertuanya. Ikut kita lihat sebentar. Saling maaf-memaafkan yang secara langsung atau tidak langsung dirasakan oleh kita bersama. Persatuan Pengrajin Timah Bangka Indonesia yang memproduksi barang-barang kerajinan dari timah seperti piring-piring, hiasan dinding, piala, piagam, dan lain-lain terus berusaha meningkatkan mutu barang-barang yang dihasilkan serta memperluas pasaran. Untuk memantapkan usaha para pengrajin tersebut, kemarin di Jakarta ditandatangani suatu kerjasama antara Persatuan Pengrajin Timah Bangka Indonesia dengan PT Timah Persero dan Direktorat Jenderal Industri Kecil. Penandatanganan tersebut masing-masing dilakukan oleh Ketua PPTBI, Kafiz Aziz, Direktur Utama PT Timah, Rahman Ramli, dan Dirjen Industri Kecil, Gito Suwoyo SH. Persero Timah akan mengusahakan tersedianya bahan baku yang standar dan memberikan bimbingan kepada para pengrajin supaya mereka dapat lebih maju, baik dalam produksi maupun pemasaran. Rahman Ramli selanjutnya mengemukakan akan memberikan bantuan permodalan dan usaha-usaha pengembangan pemasaran produksi para pengrajin. Dirjen Industri Kecil mengharapkan agar para pengrajin di samping meningkatkan mutu barang yang dihasilkan. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di 45 tahun yang lalu terkait dengan hilirisasi timah, itu antara hulu produk timah dan hilir dalam hal ini kerajinan timah, baik itu piala, kemudian plate dan lain-lain, itu ada keterkaitan antara hulu dan hilir. Nah, sekarang apa yang kita lihat di timah maupun di nikel, itu hilirisasi itu cenderung yang diutamakan adalah output produknya, tidak di siapa yang menguasai di hilir itu tidak diperhatikan, sebagaimana 45 tahun yang lalu produk hilirnya adalah kerajinan yang berbahan baku timah. Nah, tentunya
apa namanya, kalau dilihat dari sisi angka-angkanya tentu berbeda. Hilirisasi yang berupa industri produk akhir itu tentu angkanya akan berbeda dengan kalau itu terkait dengan usaha kecil yang melibatkan masyarakat di lapisan bawah. Tapi kalau dilihat dari sisi kesejahteraan masyarakat, sebetulnya model-model yang dulu pernah dikembangkan zamannya Pak Harto itu ya Mr. Prabowo mesti mengambil pelajaran dari itu ya. Hilirisasi, kemudian masyarakat kecil yang terlibat, kemudian itu bisa membawa apa namanya, multiplier efek di tingkat bawah karena pelaku usahanya adalah masyarakat kecil, sehingga meskipun kalau dikalkulasi barangkali output totalnya tidak sebesar misalnya membuat industri produk akhir berbahan baku timah, tetapi keterlibatan masyarakat ini justru jauh lebih penting dibanding sekedar angka-angka yang menunjukkan pertumbuhan sekian, tapi itu disconnect dengan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Salam konstitusi.